Di balik ruang terdistorsi terbentang tanah hitam luas, diselingi tulang-tulang putih yang mencuat menyeramkan. Sebuah aula hitam berdiri sunyi di tengahnya, dikelilingi rantai besar yang tertancap dalam tanah. Kabut hitam berbentuk manusia menggantung di rantai, mengandung aura haus jiwa. Keheningan pecah saat 10 kabut hitam berubah menjadi sosok manusia. Sudah waktunya. Bawa kembali cukup jiwa kali ini, ucap sang pemimpin. Mereka segera melesat pergi, namun saat menyentuh penghalang ruang, semuanya dihancurkan seketika oleh kekuatan spasial misterius. Ruang robek dan kelompok Xiaoyan muncul. Tiupan, seruan tajam terdengar. Kabut hitam menggeliat, mata-mata menyeramkan terbuka. Berani-beraninya menerobos wilayah Hall of Souls-ku. Kalian cari mati, teriakan meledak, dan sosok-sosok hitam menyerbu. Xiaoyan tersenyum dingin. Dengan satu hembusan, lautan api meledak dari mulutnya, membakar para penyerang dalam sekejap. Puluhan lenyap sebelum sempat menjerit. Semua Tianzun, tangkap mereka, teriak suara dari aula. Selusin Tianzun muncul, menggantung di langit. Xiaoyan tertawa. Dozun saja. Guyu, hadapilah aku sendiri kalau berani. Ia melangkah ke udara, mengepalkan tangan. Dalam sekejap, tubuh para Tianzun meledak di udara. Jiwa mereka ikut hancur. Dari sisa kehancuran, satu sosok bertahan. Api biru kebiruan menyelimutinya. Si Heart Flame. Xiaoyan menyipitkan mata. Mugu. Tangannya menarik paksa api dari tubuh pria tua itu. Mugu menggigil, mengenali wajah itu. Xiaoyan, kau, Dou Sheng. Lama tak jumpa. Sayang sekali kau menyia-nyiakan api surgawi itu. Biar aku ambil, ucap Xiaoyan datar. Dengan sekali serap, ia merebut si Heart Flame dari tubuh Mugu. Guyou melolong dari dalam aula dan melempar rantai raksasa ke Xiaoyan. Tapi hanya dengan satu jentikan jari, rantai itu terpental keras dan menghantam balik aula. Mugu mencoba meledakkan dirinya, tapi Xiaoyan mengibaskan tangan. Kau bahkan tak layak mati dengan caramu sendiri. Tubuh Mugu hancur menjadi kabut darah. Xiaoyan menelan si Heart Flame. Dengan ini, Angry Buddha Lotus Flame akhirnya lengkap. Guyu melayang di udara, wajahnya murka. Kau akan mati di sini hari ini, tidak? Aku yang akan menjadikan tempat ini lautan darah. Senyum Xiaoyan mengerikan. Ziyan sudah mengganggu fluktuasi ruang, mencegah bala bantuan. Guyou tertawa dingin. Kau pikir bisa melakukannya sendirian? Aku tahu kau bukan pemimpinnya. Mata Xiaoyan beralih ke aula hitam. Tianzun pertama, tak perlu sembunyi. Aku akan mengubah tempat ini menjadi neraka. Tiba-tiba, suara dingin bergema dari aula. Kabut hitam meletus, dan seorang sosok tua kurus seperti kerangka melangkah keluar dengan aura mengerikan. Kabut hitam yang menyesakan perlahan menyibak, menampakkan sosok tua kurus dalam jubah hitam. Matanya dua pusaran api hantu berwarna hijau gelap, memancarkan kekosongan dan kutukan. Tianzun pertama. Nama itu cukup untuk membuat langit menjadi berat dan tanah kehilangan warna. Xiaoyan tersenyum tipis. Akhirnya kau muncul juga. Sosok tua itu mendongak, nyala api matanya berkedip menyeramkan. Suaranya seperti desiran ribuan roh yang tersesat. Xiaoyan, kau benar-benar membawa dirimu sendiri ke gerbang kematian. Namun, yang ia hadapi bukan lagi pemuda yang sama seperti dulu. Mata Xiaoyan menyala gelap. Jangan terburu menilai. Kita lihat siapa yang benar-benar akan mati di sini. Shen Guyu, yang berdiri tak jauh, menyeringai getir. Jiwanya sangat berharga. Kekuatan setingkat Dou Sheng bisa menggantikan 100 tahun panen aula cabang ini. Namun, saat dia melangkah, Yao Lao muncul dalam kabut. Guyu,
Hutang waktu itu akan kulunasi hari ini. Guyo tertegun. Napasnya tercekat saat tekanan dari tubuh Yao Lao mengguncang ruang. Dou Sheng, aku hanya beruntung, balas Yao Lao tenang. Dan hari ini kau tak akan bisa menyelinap lagi. Serangan pun meletus. Gelombang hitam dan petir spiritual bertabrakan, memecah pilar-pilar aula jiwa. Suara ledakan berulang mengguncang cakrawala. Di sisi lain, Xiaoyan dan Tianzun pertama berdiri saling menatap. Tangan tua Tianzun membentuk segel. Ruang di sekitar Xiaoyan bergetar sebelum tulang-tulang putih tajam menembus realitas, melesat ke arahnya. Xiaoyan mengangkat lengan. Lidah api surgawi meletus dari tubuhnya. Tulang-tulang mencair sebelum menyentuh kulitnya. Namun serangan selanjutnya tak kasat mata. Sebentuk bilah tulang spiritual bergetar dalam ruang seperti ilusi tajam. Ia menyelam lurus ke jiwa Xiaoyan, tapi Xiaoyan hanya mengangkat tinjunya. Serangan spiritual itu ditumbuk luruh. Udara berderak. Dunia seperti terhenti sekejap sebelum kembali pecah dalam dentuman energi. Di atas langit, Tianzun pertama menggenggam bilah tulang raksasa berlumuran darah spiritual. Pedang ini dibentuk dari tulang puluhan ribu jiwa. Setiap tebasan adalah teriakan kutukan. Seketika, tulang besar itu menebas langit, membelah ruang, mengguncang tanah, hingga membentuk jurang dalam yang menganga. Namun Xiaoyan hanya menatapnya dengan tenang. 5 api surgawi melonjak di depannya. Api jantung laut, api hati hijau, api kehidupan ungu, api jiwa purba, dan api kehancuran langit. Mereka berubah bentuk. Naga, harimau, elang, macan tutul, dan serigala, lalu saling berputar membentuk formasi api 5 cincin. Formasi itu melingkar, seperti roda raksasa yang membelah langit. Ruang bergetar. Suara mendengung mengiringi munculnya kawah kehampaan, seolah dunia hendak runtuh. Tianzun pertama meraung, maka kau akan dihancurkan oleh kutukan pedangku. Tebasan dan formasi bertabrakan. Suara dentuman yang membelah dunia memekakan langit. Ruang seperti kaca pecah, melayang-layang dalam pusaran energi api dan tulang. Bilah tulang berderak, serpihan-serpihan spiritual meledak. Api mengalir seperti lava surga, menyelimuti langit gelap. Aula besar manhole runtuh sepenuhnya. Pilar-pilar terlempar, lantai membelah. Jeritan ribuan jiwa seperti bergema dari dalam tulang. Di tengah badai kehancuran itu, Xiaoyan berdiri tegak. Matanya masih gelap namun menyala terang. Api di sekitarnya membakar tanpa kendali, tapi dia tak bergeming. Fluktuasi energi hebat meledak ke langit, mengguncang bahkan penghalang spasial hingga muncul retakan-retakan samar. 2 serangan raksasa bertabrakan. Lingkaran api Xiaoyan dipaksa mundur, sementara bilah tulang raksasa Tianzun pertama terlempar menghancurkan gunung menjadi puing-puing. Keduanya mengalami luka ringan, bentrokan mereka imbang. Mata Xiaoyan menyipit. Bilah ini mengandung riak spiritual yang berbahaya bagi jiwa. Tianzun pertama tersenyum dingin. Kemajuanmu cukup cepat, Xiaoyan. Maukah kau bergabung dengan Hall of Souls? Posisi setara denganku menantimu. Xiaoyan tersenyum tipis, penuh ejekan. Setelah apa yang Hall of Souls lakukan, kau masih bisa berkata begitu? Tianzun pertama membalas tajam. Kau hanya semut. Klan Hun bisa menghancurkanmu kapan saja. Xiaoyan mengangkat dagu. Kalau begitu aku akan mulai darimu. Tianzun pertama tertawa dingin. Dia menarik bilah tulang kaisar dan bergabung dengannya. Tubuh dan pedangnya menyatu. Penggabungan manusia dan pedang. Kaulah korban pertamaku. Bilah itu lenyap, dan dalam sekejap muncul setengah kaki dari kepala Xiaoyan. Tebasan gagal, tapi ribuan bayangan pedang membanjiri dari segala arah. Xiaoyan segera membentuk pertahanan. 6 penguasa mengalir ke seluruh tubuhnya secara bersamaan. Bayangan dari Suan Heavy Ruler membentuk kubah pertahanan.
benturan pedang dan penguasa menciptakan percikan cahaya dan retakan spasial. Namun, serangan Bone Emperor Blade begitu cepat dan tajam hingga menembus pertahanan dan menghantam bahu Xiaoyan. Bila terhenti, hanya menembus sebagian Dragon Phoenix Ancient Armor yang tersembunyi di bawah kulit Xiaoyan. Xiaoyan balas menghantam dengan penguasa berat, mengirim Bone Emperor Blade terbang. Dia menatap luka samar di bahunya dengan serius. Cepat dan kuat, Tianzun pertama tertawa gelap. "Kau terlalu lambat," Xiaoyan diam, lalu mengatupkan kedua tangan membentuk segel. Kekuatan spiritual dari alisnya meledak dan membentuk sosok ilusi besar. Kemarahan ilahi musim semi kuning, ilusi raksasa membuka mulut, melontarkan badai serangan spiritual. Gelombang sonik itu langsung menghancurkan jiwa dan tubuh banyak ahli Hall of Souls. Bone Emperor Blade terpental. Tianzun pertama terhempas dari dalamnya, muntah darah, tubuhnya terpental jauh. Xiaoyan tak memberi waktu bernapas. Jari musim semi kuning, jari energi raksasa menekan Tianzun pertama, membuat lengannya hancur jadi kabut darah. Telapak musim semi kuning, telapak energi besar menghantam tubuhnya seperti meteorit, menjatuhkannya ke bumi dan menciptakan kawah sedalam ribuan kaki. 3 serangan ultimate dari Demon Shen Huangquan, jiwa hancur, tubuh remuk, dan kehendak dilumatkan. Tanpa ampun, Xiaoyan melayang di udara, menatap kawah itu dengan dingin. Tianzun pertama masih hidup, tapi hanya setitik napas tersisa. Mati, 1 jari diarahkan. Namun sebelum bisa menyelesaikan serangan, riak energi besar muncul dari aula. Ruang terdistorsi, sosok samar muncul, disertai aura luar biasa menekan. "Xiaoyan, beraninya kau?" Suara rendah dan penuh tekanan menggema. Xiaoyan menyeringai. Akhirnya keluar juga wakil kepala Hall of Souls. "Kau sudah cukup lama bersembunyi." Sosok misterius muncul dari kabut hitam. Matanya yang gelap mengintimidasi. Ia adalah wakil kepala Hall of Souls, pria yang pernah mengganggu pembentukan aliansi Rumah Langit. "Xiaoyan, kau memaksa kami menyerahkan mayat Xiaozhan." Wajah pucatnya tampak muda, tapi suaranya tua dan menyeramkan. Xiaoyan menjawab datar, "Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan serahkan Touche Ancient God Jade ke klan Gu." Namun wakil kepala aula menyeringai dingin. "Terlambat. Hari ini kau akan kubawa langsung ke klan Hun. Kematian ayahmu akan kau saksikan dengan matamu sendiri." Xiaoyan tidak menjawab. Sebagai balasan, dia melemparkan api panas ke lubang besar, berusaha menghabisi Tianzun pertama yang masih sekarat. Wakil kepala aula menanggapi dengan serangan ganas. Uap hitam meluncur, membentuk naga gelap yang menelan api, sementara 5 rantai kabut meluncur ke arah Xiaoyan. "Kau pikir bisa sombong hanya karena mencapai doseng bintang 2 di depanku, kau bukan apa-apa." Namun Xiaoyan tetap tenang, tidak membalas. Sebaliknya, ia memanipulasi tangan api besar untuk menyeret Tianzun pertama dari lubang di bawah. Wakil kepala aula murka. Saat rantainya hampir mengurung Xiaoyan, ruang tiba-tiba berguncang. Rantai itu dihancurkan oleh kekuatan spasial brutal. "Siapa?" bentaknya. "Seseorang yang tak layak kau pandang." Suara dingin menjawab. Sosok wanita berambut ungu, Ziyan, muncul di depan Xiaoyan. Aura menekannya kuat. "Ini urusan Hall of Souls. Jangan campuri," bentak wakil kepala aula. Ziyan mencibir. "Apa hebatnya Hall of Souls? Bahkan klan Hun dulu kami tak takuti." Xiaoyan bilang, "Tempat ini akan jadi lautan darah. Kenapa kau keluar dari persembunyian hanya untuk cari mati?" Wakil kepala aula murka. Tapi sebelum ia menyerang, tangan api Xiaoyan mencengkeram Tianzun. Pertama yang sudah sekarat. Saat ia mendekat, tubuh Tianzun tiba-tiba membengkak. Namun Xiaoyan tetap tenang. Tangan apinya menghantam, menghancurkan tubuh Tianzun pertama hingga meledak. Jiwa hitamnya mencoba kabur ke arah wakil kepala aula. "Tak bisa," desis Xiaoyan. Ia menjentikan jari,
membentuk jaring api yang menahan jiwa Tianzun. Wakil kepala aula meluncurkan kabut hitam untuk menyelamatkan, tapi Ziyan bergerak cepat. Segel tangannya memunculkan naga emas besar yang melahap kabut hitam itu dalam sekejap. Suku naga Void kuno, seru wakil kepala aula terkejut. Xiaoyan menarik kembali jaring api dan menangkap jiwa Tianzun. Ia menyegelnya dalam botol giok dan menyimpannya. Dia pasti tahu banyak rahasia Hall of Souls. Berguna bagiku. Wakil kepala aula tertawa geram. Kau bahkan bisa menarik bantuan naga Void kuno, tapi jangan pikir Hall of Souls akan hancur hanya karena ini. Ia mengeluarkan token giok spasial dan menghancurkannya. Tapi tak ada portal terbuka. Ziyan tersenyum tenang. Aku sudah kelilingi tempat ini dengan aliran spasial kacau. Tak ada bala bantuan yang bisa masuk. Wajah wakil kepala aula pucat. Perangkap telah disiapkan dengan matang. Xiaoyan mendekat, matanya dingin. Kau dan Hall of Souls telah mengejar guruku dan aku terlalu lama. Kini, waktunya membayar. Aku akan menghancurkan semua aula kalian. Wakil kepala aula menarik napas dalam. Ia menatap kehancuran aula hitam, banyak pasukan tewas, dan separuh tempat rata oleh energi. Kesalahan kami adalah tidak membunuhmu lebih awal, tapi tak lama lagi, perjanjian antara klan kuno tak akan bisa menahan kami. Saat itu, klan Hun akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Dia menatap Xiaoyan dan tertawa miris. Aliansi langit dan klan Xiaomu akan dilenyapkan. Tubuhnya tiba-tiba meledak, menciptakan celah spasial paksa di tengah kekacauan, dan ia melarikan diri, meninggalkan semua orang di Manhole. Wakil kepala aula jiwa akhirnya mundur, melarikan diri tepat sebelum pertarungan pecah. Kecepatannya luar biasa, bahkan Ziyan tak sempat menahannya. Ketika sosoknya menghilang di balik robekan ruang, hanya riak gelap yang tersisa. Xiaoyan menatap tempat ia lenyap, dahinya berkerut lalu mengendur. Dia memang bukan karakter sembarangan. Jika Ziyan tak ada, kami pasti akan membayar mahal. Ziyan mengangguk, suaranya datar tapi getir. Dousheng bintang 3 yang berhati-hati. Jika dia ingin kabur, bahkan aku tak bisa menghentikannya. Xiaoyan menghela napas. Tak masalah, Hall of Souls pasti akan tahu ini ulah kita. Tapi aliansi tidak akan tinggal diam. Mereka harus tahu, jika mereka menyerang, kami akan membalas 2 kali lebih keras. Dengan senyum tipis, dia menyentuh cincin penyimpanannya. Di dalamnya, Sea Heart Flame, salah satu dari api surgawi yang langka. Ia telah membunuh Tianzun pertama, menghancurkan aula cabang, dan membawa pulang warisan kekuatan yang luar biasa. Mata Xiaoyan beralih ke langit, ke para anggota Hall of Souls yang melarikan diri dalam kepanikan. Habisi semuanya, tak boleh ada yang kembali. Perintahnya dikabulkan dengan cepat. Xiao Yisan dan Qinglin melesat seperti kilat, sementara Ziyan menjelma menjadi naga besar, membantai dengan kejam. Xiaoyan mengalihkan perhatian ke Shen Guyu yang masih bertarung putus asa dengan Yao Lao. Namun jelas, Guyu mulai melemah. Nafasnya berat, langkahnya kacau. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Jangan biarkan dia melarikan diri. Ziyan langsung bergerak. Dalam waktu singkat, Guyu terjatuh. Tubuhnya hancur oleh tekanan naga. Xiaoyan turun perlahan, menatap aula besar yang terbakar. Penguasa Suan berat muncul di tangannya. Dengan satu tebasan, pilar api membelah tanah, menyingkap bagian dalam aula. Ribuan jiwa tergantung di ujung rantai hitam. Binatang keji, matanya menyipit tajam. Dengan satu lambaian tangan, angin dahsyat menghancurkan rantai-rantai itu. Jiwa-jiwa mulai bergerak, membuka mata mereka dengan linglung. Tak lama, air mata, kegembiraan, dan fluktuasi spiritual menyapu ruang. Kalian bebas. Pergilah, jangan biarkan Hall of Souls menangkap kalian lagi. Jiwa-jiwa itu membungkuk, menangis, bersujud, lalu membubung tinggi, meninggalkan tempat gelap yang selama ini menjadi neraka bagi mereka.
Namun saat Xiaoyan hendak berbalik, sesuatu menggelitik nalurinya. Matanya kembali menatap ke dalam reruntuhan. Ada getaran halus, fluktuasi spiritual yang berbeda. Dia melayang turun, satu tebasan angin mengangkat batu-batu besar dan membuka lubang dalam. Di dasar lubang, sebuah klaster cahaya transparan sebesar tubuh manusia. Rantai hitam mengikatnya, ujungnya tersambung ke ribuan jiwa tadi. Tapi berbeda, klaster ini jauh lebih padat, murni, dan menakutkan. Yao Lao turun mendekat, suaranya berat. Itu inti jiwa. Xiaoyan terdiam. Dalam klaster itu, ia bisa merasakan energi spiritual paling murni di dunia. Tak ada satupun kotoran, tak ada kehendak, hanya kekuatan dasar esensi dari keberadaan. Sejuta jiwa, bisik Yao Lao, suaranya serak. Hall of Souls telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Wakil kepala aula bahkan tak sempat membawanya lari. Xiaoyan menahan napas, wajahnya gelap. Monster, mereka mengorbankan sejuta nyawa untuk ini. Yao Lao mengangguk, suaranya penuh kebencian. Metode mereka lebih kejam dari yang bisa dibayangkan. Mereka mengumpulkan ini bukan hanya untuk kekuatan, tapi mungkin untuk menembus batas spiritual ke ranah di-state. Xiaoyan mengingat pertemuannya dengan Demon Sen Huangquan yang menyebut sesuatu yang hilang sebagai alasan ia tak bisa menjadi Dodi. Mungkinkah yang hilang itu adalah esensi jiwa? Tapi bahkan dengan semua pemikiran itu, pertanyaannya tetap, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Yao Lao menatapnya dalam-dalam. Itu adalah hasil pembantaian, tapi kekuatan ini terlalu besar untuk dibiarkan menghilang. Kau berada di puncak ranah spiritual surgawi. Ini bisa membantumu mencapai kesempurnaan, bahkan merebut api teratai setan pemurni. Xiaoyan terdiam lama, pandangannya melembut. Ia mengangkat tangannya dan menghancurkan rantai-rantai yang tersisa, lalu meletakkan telapak tangannya di permukaan klaster cahaya. Aku akan membantu membalas dendam kalian. Sejenak, cahaya samar menyala dari dalam klaster. Riak emosi kesedihan, kebencian, keengganan bercampur menjadi satu. Tapi mereka tak memberontak. Sebaliknya, mereka berdamai. Esensi jiwa itu, yang telah menanggung beban kematian jutaan jiwa, akhirnya tenang. Mereka tahu, Xiaoyan bukan Hall of Souls. Dia adalah harapan. Yao Lao tersenyum melihat Xiaoyan menenangkan emosi dalam gugus cahaya jiwa hanya dengan satu kalimat. Xiaoyan menghela napas. Hall of Souls telah terlalu banyak menumpuk karma buruk. Dia menyimpan gugus cahaya jiwa ke cincin penyimpanan. Pandangannya menyapu area manhole yang hancur. Tubuh-tubuh berserakan, darah mengalir di tanah. Kematian mendominasi tempat itu, namun tak ada rasa iba. Mereka semua telah menodai tangan mereka dengan darah orang tak bersalah, termasuk klan Xiao. Ayo pergi, ucapnya datar, lalu melesat dari pegunungan. Yao Lao dan yang lain menyusul setelah menggeledah tempat itu. Beberapa saat kemudian, ruang di dekat gunung bergetar. Wakil kepala Hall of Souls muncul kembali. Wajahnya pucat dan muram saat menyaksikan kehancuran. Jiwa-jiwa yang dikumpulkan selama 100 tahun habis dibawa oleh Xiaoyan. Amarah dan penyesalan membuncah. Tak hanya jiwa-jiwa menghilang, manhole yang penting pun telah runtuh. Xiaoyan didukung suku naga Void kuno. Kecuali kepala aula sendiri, tak ada yang bisa membunuhnya sekarang. Semut kecil dari masa lalu kini telah tumbuh menjadi pemburu naga. Sebuah kesalahan besar dari Hall of Souls karena membiarkannya hidup. Namun, harapan terakhir tersisa, The Purifying Demonic Lotus Flame, akan muncul dalam 2 bulan. Jika aku berhasil merebutnya, kekuatan klan Hun akan melonjak, melampaui kesepakatan klan kuno. Xiaoyan tak akan lagi mendapat perlindungan. Tunggu saja Xiaoyan, kau akan membayar mahal
dan kami akan membakar Sky Mansion Alliance-mu hingga rata dengan tanah. Suaranya memudar, namun kebencian itu menggema lama di reruntuhan. Dalam 1 minggu, berita penghancuran manhole mengguncang Central Plains. Faksi-faksi terkejut, Hall of Souls, penguasa bayangan selama bertahun-tahun, benar-benar mengalami pukulan mematikan. Banyak yang menahan dendam selama ini mulai bersorak diam-diam. Dan Sky Mansion Alliance, yang dulu dipandang remeh, kini diperhitungkan sebagai kekuatan sejati. Apa yang tidak bisa dicapai oleh Piltover dalam perang panjangnya, berhasil dicapai oleh aliansi muda ini. Sementara dunia gempar, Xiaoyan menyendiri di alam bintang, beristirahat dan memurnikan esensi jiwa murni yang berhasil ia rebut. Tingkat spiritualnya kini berada di Heaven State, tingkat lanjut, lebih tinggi dari Yao Lao. Namun, tujuannya adalah puncak. Heaven State sempurna, gerbang menuju di state legendaris, tempat para raksasa kuno seperti Demon Sen Huangquan berdiri. Di puncak gunung, dalam keheningan lembut, Xiaoyan duduk bersila. Gugus cahaya jiwa melayang di depannya, memancarkan kilau yang menyuburkan dedaunan di sekitarnya. Dengan hembusan napas, ia memuntahkan api surgawi berwarna coklat keabu-abuan. Itu adalah api hati laut yang telah dimurnikan. Meski pertumbuhan kekuatan kecil, dia tak kecewa. Ia tahu bahwa di level ini, peningkatan tidaklah instan. Lidah api melilit gugus jiwa, menyucikannya dari kotoran tersembunyi, uap hitam jahat yang dimasukkan oleh Hall of Souls. Dengan sabar, Xiaoyan menyucikan semuanya. Uap hitam hancur. Esensi jiwa menjadi jernih bak kristal. Setengah jam kemudian, jiwanya keluar dari alis dalam bentuk bayangan dirinya. Ia duduk di depan cahaya jiwa, membuka mulut perlahan. Esensi jiwa murni mulai terserap perlahan, mengalir masuk ke dalam dirinya. Lapisan kristal mulai terbentuk di permukaan jiwa Xiaoyan, menandakan awal dari peningkatan baru.